Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita di materi pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas mengenai preposition. Preposition itu berasal dari dua kata ya, yaitu pre dan position yang artinya placed before. Yang mana bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ini menggambarkan bahwa preposition digunakan sebagai kata depan. Pada dasarnya, preposition terbagi menjadi 3 jenis, yaitu preposition of time seperti at, in, on, before, after, since, etc. Kemudian preposition of place of position seperti among, around, behind, etc. Dan preposition of movement seperti pass, by, down, towards, and etc. Sebenarnya ini sudah kita pelajari ya di bangku SMP. Nah, di tingkat SMA ini kita akan mengenal lebih jauh lagi mengenai preposition. Kita akan membahas mengenai definisi, bentuk, dan aturan-aturan yang terkait dengan preposition. Untuk definisinya, preposition adalah kata yang biasanya terletak sebelum kata benda atau noun, kata ganti atau pronoun, dan yang menghubungkan dengan kata lain dari kalimat tersebut. Jadi ini harus digarisbawahi ya. Jadi preposition ini selalu terletak sebelum kata benda atau kata ganti ya. Sebagian dari preposition juga bisa berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan, atau juga bahkan conjunction, yaitu kata hubung. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk preposition. Bentuk-bentuk preposition ada yang berbentuk one word preposition, yaitu terdiri hanya dari satu kata, seperti at, in, on, after, before, by, beside, to, from, through, with, within, about, across, over, above, despite, among, between, during, against, behind, below, under, down, up, back, away, till, until, but, upwards, regarding, near, and etc. Ada juga preposition yang lebih dari satu kata, bisa 2 atau 3 kata. Ini disebut compound complex preposition. Contohnya seperti according to, similar to, next to, close to, due to, with respect to, according to, contrary to, up to, prior to, interested in, grateful for, depend on, apart from, instead. Dan selanjutnya bisa dibaca ya. Ini adalah pasangan-pasangan kata yang mendahului preposition. According to tidak bisa menjadi according in. Jadi ini udah menjadi pasangannya. Instead of, ahead of, in back of, in front of. Seperti looking for, looking at, but for, wait for, sorry for, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke aturan-aturan penggunaan preposition. Yang pertama, preposition must have an object, yaitu preposition harus mempunyai objek. Di sini contohnya, I am in the school. Dan di sini, in sebagai preposition, the school sebagai objeknya. Ini disebut propositional phrase. Kalau kita menemukan preposition tanpa objek, kemungkinan besar preposition itu berfungsi sebagai kelas kata yang lain. Di sini contohnya seperti please come in. In di sini tidak berfungsi sebagai preposition, tetapi dia berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan yang menerangkan kata kerja come. Jadi di sini in tidak memiliki objek.
Selanjutnya, peraturan yang kedua, an object of preposition can be. Yang kedua, objek preposition bisa berupa noun, seperti contohnya, I came before Vina. Di sini nounnya adalah Vina dan prepositionnya adalah before. Jadi ditempatkan sebelum noun. Selanjutnya, noun phrase. I ate in the kitchen. Di sini in sebelum the kitchen. The kitchen adalah noun phrase. Lalu bisa juga sebagai pronoun. All my families came to my party, but him. Jadi di sini pronounnya adalah him, ditempatkan setelah but. Kemudian ada juga noun clause, seperti contohnya, you can buy everything you want with your own money. Lalu ada gerund, I'm interested in joining this group. Di sini gerund, sebelum gerund joining ada preposition in, itu bersatu dengan interested in ya. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah apabila setelah preposition adalah verb atau kata kerja, maka harus digerundkan atau ditambahkan ing agar bisa menjadi noun. Kecuali untuk preposition to. Untuk nomor 3, kita akan membahas perbedaan preposition to dan to infinitive. Di sini bisa dibedakan antara to as preposition. Contoh kalimatnya seperti I walk to the school. I go to home. He is going to Jakarta. I prefer walking to climbing. Nah, di sini setelah to ada the school, yaitu noun. Ada juga noun home, ada noun Jakarta setelah to, dan juga climbing setelah to. Jadi bisa dipastikannya berbeda. Setelah to ada noun, itu berfungsi sebagai to preposition. Sementara to as infinitive bisa dibedakan. Untuk to as infinitive, kita bisa melihat setelah to maka akan terdapat base verb atau base infinitive atau verb one. Jadi kata dasarnya ya, ada base verb live, go, dan talk. Ini verb 1 yang digunakan. Untuk membedakan to infinitive menggunakan gerund atau base verb, bisa kalian cari di pembahasan grammar tentang gerund dan to infinitive. Demikian penjelasan mengenai materi preposition hari ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.